Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya Tuhan saja yang memberikan pengertian untuk membuat iman kita terus bertumbuh dan semakin kuat di dalam Tuhan melalui meresapi GKJ Margoyudan pagi ini. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur atas kesempatan baru yang Engkau berikan. Kami memohon kuasa Roh Kudus untuk menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Tuntunlah langkah kami agar hidup kami dimampukan untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini diambil dari Matius 11 ayat 28 yang demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ketika mengucapkan kata-kata ini, Tuhan Yesus Kristus tidak sedang berdiri di puncak gunung kesuksesan menurut ukuran manusia, melainkan di jalanan berdebu ketika ia berkeliling untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga. Kita semua mengalami ketika ada banyak pelayanan di tempat kerja yang harus dilakukan, pelayanan di rumah, pelayanan di masyarakat, dan pelayanan di gereja, kita seperti kelelahan. Atau mungkin fisik kita tidak sibuk, jadwal kita banyak longgarnya, tapi otak kita begitu padatnya dengan pikiran yang lalu lalang, sampai akhirnya terjadi kemacetan di pikiran. Kita lelah fisik, dan yang lebih sulit diatasi adalah kita lelah psikis. Hati dan pikiran terasa berat. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini bukan undangan biasa. Ini adalah sebuah deklarasi dari Sang Pencipta yang tahu persis bahwa kita ciptaannya membutuhkan istirahat di dalam penciptanya. Dan ciptaan hanya bisa mengalami istirahat penuh dengan datang kepada Sang Pencipta. Marilah datang kepadaku adalah undangan dari Allah. Dan kelegaan adalah sebuah kondisi yang diharapkan oleh semua orang. Tetapi di antara keduanya itu ada sebuah jurang yang hanya bisa diseberangi oleh pengakuan akan ketidakberdayaan kita kepada yang memberi undangan, yaitu Kristus. Allah yang berdaulat tidak pernah kewalahan oleh kekacauan kita. Sebagaimana kita tahu dari Alkitab bahwa Tuhan Yesus pun mampu menenangkan badai hanya dengan sepatah kata. Dan Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang sama yang menawarkan kepada kita untuk menyerahkan kendali hidup kita kepadanya. Karena ketika kita menyerahkan kendali, kita bukan kehilangan kendali, melainkan menemukan ketenangan yang sejati. Kita tenang untuk percaya bahwa Sang Pencipta langit dan bumi mampu mengatur detail hidup kita lebih baik daripada rencana-rencana kita yang penuh dengan celah. Di sini, di titik inilah kita menemukan paradoks indah dari iman Kristen, yaitu justru ketika kita berhenti berusaha menjadi Allah, disitulah kita menemukan diri kita yang paling manusiawi. Kita diciptakan untuk bersandar kepada Allah. Kita dicipta untuk beristirahat di dalam Kristus. Kita dicipta untuk menikmati kelegaan di dalam kedaulatan Allah yang tidak terselami. Mungkin saat ini di antara kita ada yang duduk dengan bahu yang berat oleh tuntutan menjadi orang tua yang sempurna, tuntutan menjadi karyawan yang baik, atau misalnya tuntutan untuk menjadi pemimpin yang selalu siap menjawab ya untuk semua permintaan, atau apapun itu. Namun, ketika kita memprioritaskan untuk memiliki waktu teduh dengan firman, itu adalah sebuah deklarasi, yaitu, aku lebih membutuhkan Sang Pemberi hidup. Ketika Kristus sudah mendeklarasikan keterbukaannya menerima kita, kita pun perlu menyambutnya dengan deklarasi bahwa, memang aku membutuhkan Kristus. Paul Washer adalah seorang pengkhotbah dan misionaris dari Amerika Serikat. Paul Washer dikenal karena khotbahnya yang tegas tentang pertobatan. Ketika menjalani perjalanan misionarisnya, ia seringkali dihadapkan dengan masalah yang begitu berat. Dan dalam sebuah video, ia menjelaskan dengan mulut yang bergetar dan mata yang menahan air mata. Ia menjelaskan sebuah doa yang berulang kali menyelamatkannya ketika ketakutan, kelelahan, dan sudah tidak tahu lagi apa yang harus diucapkan dalam doa. Misalnya, seperti ketika ada misionaris yang dianiaya, atau ketika ia harus memindahkan anak-anak dalam situasi peperangan, atau difitnah karena sesuatu.
Ketika itu terjadi, Paul Washer yang sudah tidak tahu harus melakukan apa dan berkata apa, akhirnya hanya akan berlutut dan memandang ke atas lalu berkata, "Tuhan, Engkau tahu. Engkau tahu. Engkau tahu. Engkau tahu. Dan karena Engkau tahu, sekarang aku bisa tidur." Di sanalah, dalam kerapuhan yang diserahkan, manusia ciptaan mengalami mukjizat yang tidak tertulis dalam buku-buku pengembangan diri apapun, yaitu damai sejahtera yang melampaui segala akal. Damai yang bukan datang karena masalah selesai, tetapi karena kita yakin bahwa Dia yang memegang masalah. Allahku tidak pernah melepaskan genggaman tangannya kepada kita. Mari kita tutup momen ini dengan membayangkan diri kita sebagai anak kecil yang berlari ke pangkuan Bapa setelah seharian terjatuh, berkotor-kotor dan kecewa. Bapa tidak menuntut laporan pencapaian kita. Dia tidak mengukur nilai Anda dari luka atau noda di baju. Dia hanya membuka tangannya, membersihkan air mata kita dan berkata, "Marilah datang kepadaku. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, di hadapan-Mu kami kembali menyerahkan hati yang lelah, pikiran yang penuh dan bahu yang berbeban. Engkau tahu segalanya. Engkau tahu pergumulan kami. Engkau tahu ketakutan kami dan kelemahan kami. Dan karena Engkau tahu, kami boleh merasakan kelegaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa.